Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B yang beranggotakan Abdurropi NPM 212171015, Dinda Ananta Nur Cahya NPM 212171123, Lita Meitasari NPM 212171113, Muhammad Rizky NPM 212171036. Lalu saya sendiri Syifaulia Rahmat dengan NPM 212171126. Kelompok kami di sini akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah silsilah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera yang telah menjadi jalur perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para pedagang India. Karena keadaan tersebut, banyak bermunculan pusat-pusat perdagangan di wilayah tersebut. Lambat laun, pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi kerajaan kecil sekitar abad ke-7 Masehi. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Dapuntahyang atau Sri Jayanasa. Yang kedua adalah Indravarman. Dan yang ketiga adalah Rudra Vikraman. Keempat Dharmasetu. Kelima Sang Ramadana Jaya. Yang keenam Samaratungga. Yang ketujuh Balaputra Dewa. Yang kedelapan Sri Udaya Ditya Warman. Yang kesembilan Sri Wuja atau Sri Udaya Dityan. Yang kesepuluh Siaste. Yang kesebelas Sri Cudamani Warmadewa. Yang ke-12 Sri Marawijaya Tutanggawarman. Yang ke-13 Sumatera Bumi. Yang ke-14 Sri Sagaramajiato Tunggawarman. Yang ke-15 Sri Deva. Yang ke-16 Dharmavira. Yang ke-17 Sri Maharaja. Dan yang terakhir yang ke-18 Lokaraja Maulibusana Framadewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur religi dan unsur kemasyarakatan Kerajaan Sriwijaya. Sistem religi atau Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India. Agama yang pertama datang yaitu agama Hindu, kemudian disusul oleh agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425. Peran agama Buddha ini dibuktikan dengan mendirikan satu tempat pemujaan agama Buddha. Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha memberikan daya tarik bagi para peziarah dari berbagai wilayah di Asia. Salah satu di antaranya ialah pendekar Tiongkok yaitu Aising pada tahun 671 dan 695. Dari perjalanannya, beliau menyebutkan bahwa Sriwijaya dijadikan pusat pembelajaran agama Buddha. Sumber lain menyatakan bahwa 1.000 orang pendeta ikut mendalami agama Buddha kepada pendeta terkenal di Sriwijaya. Kemasyarakatan. Faktor lain yang membuat kerajaan Sriwijaya berkembang pesat adalah kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya yang meningkat sangat cepat. Kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya terbilang rukun. Masyarakat mampu bergaul dan berkomunikasi dengan para pedagang dari luar. Saat itu, wilayah Sriwijaya merupakan tempat pelabuhan bagi kapal asing yang singgah dan membuat masyarakat Sriwijaya berinteraksi dengan mereka. Bahasa Melayu kuno sudah digunakan menjadi bahasa pengantar, yang utamanya dengan para pedagang dari wilayah Jawa Barat, Jambi, Bangka, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional membuat rakyat Sriwijaya menjadi terbuka terhadap pengaruh serta budaya asing. Salah satu contohnya yaitu budaya dari India. Selanjutnya, unsur mata peralatan. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim. Selain dikenal dengan kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya adalah pusat perdagangan. Kerajaan Sriwijaya memiliki pasukan yang kuat, teknologi pembuatan pengkapalan dan navigasi yang maju. Dibandingkan Cina, Kerajaan Sriwijaya lebih baik. Keramik dan tembikar merupakan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini ditemukan di situs Talam Kikim, Tanjung Rawa, Bukit Siguntang, dan satu lagi yaitu Kembang Ungle. Temuan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu di Palembang terdapat pemukiman kuno. Selanjutnya, unsur mata pencaharian di Kerajaan Sriwijaya. Mata pencaharian Kerajaan Sriwijaya umumnya adalah berdagang. Karena letaknya strategis, Kerajaan Sriwijaya juga
menjalin jalur perdagangan dengan bangsa lain, seperti India, Melayu, Kalimantan, Kamboja, dan yang lainnya. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya merupakan angkatan laut yang paling besar di Nusantara. Karena angkatan laut yang kuat dan besar, semua jalur pelayaran dan perdagangan dijaga dengan ketat. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hal inilah yang mendorong para pedagang dari Kerajaan Sriwijaya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dinda Ananta di sini akan sedikit menjelaskan mengenai unsur bahasa pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, masyarakat menggunakan berbagai macam bahasa, di antaranya yaitu bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Melayu kuno, bahasa Tamil, bahasa Pali, dan juga bahasa Tionghoa. Adapun bahasa yang seringkali digunakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Melayu kuno. Seperti yang telah dijelaskan, banyak sekali para pedagang yang datang ke Kerajaan Sriwijaya dikarenakan letaknya yang sangat strategis, memungkinkan adanya interaksi dan komunikasi antara para pedagang dan juga masyarakat. Nah, interaksi dan komunikasi yang terjadi antara para pedagang dan masyarakat ini pastinya menggunakan bahasa. Bahasa yang mereka gunakan di sini yaitu bahasa Melayu kuno. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur sistem pengetahuan. Nah, masyarakat yang ingin mempelajari ilmu agama Buddha secara mendalam ini harus memasuki asrama terlebih dahulu. Nah, mereka ini diberi nama cantrik. Seorang cantrik ini dituntut untuk hidup sederhana, kemudian dilarang membawa harta dan juga benda lainnya sebagai pelajar. Mereka ini harus belajar dengan keras dan menjaga kebersihan tempat mereka belajar beserta dengan asramanya. Nah, mereka belajar ilmu agama Buddha ini tentunya ada pendeta ataupun mahaguru yang mengajarkannya. Dan pendeta ini terbilang sangat terkenal pada masa itu. Beliau berasal dari India yang bernama Sakyakirti. Nah, sistem seperti ini itu diterapkan di sistem pendidikan agama Buddha Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Penerapan sistem seperti itu membawa agama Buddha terkenal hingga ke pelosok dunia. Nah, sampai saat ini, sistem pendidikan agama Buddha Kerajaan Sriwijaya terus digunakan. Begitupun pada agama yang lainnya, contohnya seperti pendidikan berupa pesantren yang siswanya mendapat sebutan santri. Kemudian, pendidikan pada masa Kerajaan Sriwijaya ini memiliki visi atau tujuan untuk menyebarkan agama juga ajaran kehidupan menyeluruh yang dikenal dengan Pancavidya. Pancavidya ini memiliki 5 aspek ilmu pengetahuan, diantaranya ada Sabda Vidya yang artinya tata bahasa, kemudian Hetu Vidya yang artinya logika, ada juga Cikitsa Vidya yang artinya pengetahuan pengobatan, ada Silakaramastana Vidya yang artinya kesenian dan kerajinan, kemudian ada Adhyatma Vidya yang artinya teknik dan pengetahuan spiritualitas. Jadi, selain belajar ilmu agama Buddha, para cantrik juga diajarkan Pancavidya atau 5 aspek ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur seni Kerajaan Sriwijaya. Unsur seni Kerajaan Sriwijaya meliputi beberapa prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan pada tahun 684 Masehi di sebelah barat kota Palembang. Prasasti ini menceritakan tentang pembuatan Taman Sri Seta oleh Raja pertama Sriwijaya, yaitu Dapuntahiang, untuk kemakmuran rakyat. Prasasti kedua adalah Prasasti Palang Pasemah. Prasasti ini ditemukan di Pales Pasemah, Provinsi Lampung dan tidak berangkat tahun. Prasasti ini menceritakan atau menginformasikan bahwa Lampung sudah diduduki oleh Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7. Yang ketiga adalah Prasasti Talaga Batu. Prasasti ini menceritakan tentang kutukan kepada siapapun yang tidak taat perintah raja dan yang berbuat kejahatan. Prasasti ini ditemukan di kota Palembang dan tidak berangkat tahun. Yang keempat adalah Prasasti Karangberahi. Hampir sama dengan Prasasti Talaga Batu, Prasasti Karangberahi juga menceritakan tentang permohonan kepada dewa untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Ditemukan di Karangberahi, Provinsi Jambi, sekitar tahun 568 Masehi. Adapun candi atau gapura yang ditemukan di Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal, Candi Muara Jambi, Gapura Sriwijaya, dan Candi Kota Kapur.
Materi selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan pada abad ke-9 yang dipimpin oleh Balaputra Dewa. Puncak kejayaan ini dapat dilihat juga dari bidang politik, ekonomi, dan maritim. Pada masa keemasannya, Kerajaan Sriwijaya memperoleh kekuasaan yang cukup luas. Daerah-daerah yang dikuasai oleh Sriwijaya diantaranya adalah Sumatera dan pulau-pulau bagian barat, Semenanjung Melayu, sebagian Kalimantan, dan hampir seluruh perairan yang ada di Nusantara. Yang kedua adalah peperangan melawan Jawa. Pada akhir abad ke-10 muncul Kerajaan Medang yang berlokasi di Jawa Timur. Saat itu, Kerajaan Medang semakin kuat dan menjadi salah satu penantang bagi Sriwijaya. Kerajaan Medang dan Kerajaan Sriwijaya bersaing untuk menguasai Asia Tenggara. Mereka bersaing untuk menaklukkan hati Tiongkok. Namun, strategi dari Kerajaan Sriwijaya sendiri adalah dengan membangun sebuah candi Buddha dan mengatakan pada Kaisar Tiongkok bahwa candi tersebut dibangun untuk mendoakan Kaisar Tiongkok agar panjang umur. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat ajaran Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan pusat pengajaran agama Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara. Prasasti Ligor merupakan salah satu bukti bahwa ajaran agama Buddha telah berkembang di Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, banyak sekali biksu yang datang ke Kerajaan Sriwijaya untuk mempelajari ajaran Buddha. Yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya disebut-sebut sebagai kerajaan maritim terbesar dan terkuat karena letaknya yang strategis. Dalam prasasti Kedukan Bukit, sekitar tahun 683 Masehi, disebutkan bahwa Dapuntahyang dengan menggunakan perahunya melakukan pelajaran bersama 20.000 tentara dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Atas kemenangannya tersebut menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang makmur. Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Alasan lain kenapa Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar adalah karena Sriwijaya menjalin hubungan luar negeri, contohnya dengan Cina, India, Kamboja, dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami akan terus belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih perhatiannya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.